Jam 2 dini hari. Waktu di mana kebanyakan orang tenggelam dalam tidur paling lelapnya. Namun malam itu, tidur Sasha terputus oleh getaran singkat dari ponselnya yang tergeletak di atas nakas. Getaran pelan, tapi cukup untuk menariknya keluar dari mimpi yang belum sempat ia ingat. Cahaya layar ponsel menyala di tengah gelapnya kamar, memantulkan bayangan samar di langit-langit. Jam dinding menunjukkan pukul 2.10. Sasha mengerjapkan mata, setengah sadar. Pikirannya langsung tertuju pada Arga, suaminya, yang sejak sore tadi berangkat dinas keluar kota untuk urusan bisnis. Mungkin ia lupa mengirim kabar, atau sekadar mengucapkan selamat tidur. Namun begitu layar ponsel terbuka, jantung Sasha langsung berdegup tidak wajar. Nama pengirim pesan itu, bukan Arga. Itu nomor asing. Tapi foto profilnya sangat ia kenal. Logo kecil usaha laundry langganannya. Sasha mengernyit bingung. Pesan WhatsApp dari Pak Rahman, tukang laundry tua yang kiosnya hanya berjarak 2 blok dari rumahnya. Jam 2 pagi, dengan perasaan aneh yang merayap di dada, Sasha membuka pesannya. Bu Sasha, mohon jangan bertanya apapun. Segera kemasi barang-barang berharga. Surat penting, perhiasan, dompet. Keluar dari rumah sekarang juga. Jangan nyalakan lampu. Darah Sasha seperti berhenti mengalir. Tangannya refleks menggenggam ponsel lebih erat. Ia membaca ulang pesan itu, berharap menemukan tanda bahwa ini hanya lelucon buruk atau pesan salah kirim. Namun tidak ada. Pesan berikutnya masuk hanya beberapa detik kemudian. Tolong percaya saya. Jika ibu terlambat, ibu akan menyesal seumur hidup. Jantungnya berdegup semakin kencang. Sasha duduk tegak di ranjang. Akal sehatnya berusaha mengambil alih rasa panik yang mulai menggerogoti. Pasti salah kirim, gumamnya pelan. Atau mungkin ponsel Pak Rahman diretas orang iseng. Pak Rahman yang ia kenal adalah pria tua pendiam, sopan, dan hampir tidak pernah berbicara di luar urusan cucian. Selama 3 tahun menjadi pelanggan tetap, belum pernah sekalipun ia bersikap aneh, apalagi mengirim pesan bernada teror seperti ini. Sasha hampir saja meletakkan kembali ponselnya. Ketika layar kembali menyala, sebuah gambar masuk. Dengan tangan gemetar, Sasha mengunduh foto itu. Gambar tersebut sedikit buram, jelas diambil dari kejauhan dengan zoom maksimal. Pencahayaan minim. Namun objeknya sangat jelas. Sebuah mobil sedan hitam terparkir di seberang jalan, tepat di depan rumah Sasha. Mobil itu tersembunyi sebagian oleh bayangan pohon besar di trotoar. Napas Sasha tercekat. Ia mengenali mobil itu. Pelat nomornya. Stiker kecil di kaca belakang. Itu mobil Arga. Suaminya sendiri. Tubuh Sasha menegang seketika. Keringat dingin merembes di tengkuknya. Tidak mungkin. Arga seharusnya berada di luar kota. Ia melihat sendiri suaminya pergi sore tadi dengan koper besar. Arga bahkan mencium keningnya sebelum masuk ke taksi bandara. Lalu, mengapa mobilnya ada di depan rumah? Ponsel kembali bergetar. Pesan ketiga dari Pak Rahman masuk. Bu Sasha, orang di dalam mobil itu sedang mengawasi jendela kamar ibu. Tolong, bergerak sekarang juga. Rasa kantuk Sasha lenyap sepenuhnya. Yang tersisa hanya adrenalin dan ketakutan murni. Dengan napas ditahan, Sasha turun perlahan dari tempat tidur. Kakinya yang telanjang menyentuh lantai keramik yang dingin. Ia teringat pesan Pak Rahman, jangan nyalakan lampu. Dengan hanya mengandalkan cahaya bulan yang menembus celah gorden, Sasha melangkah mendekati jendela kamar. Tangannya gemetar saat menyibakkan sedikit kain tirai. Hanya cukup untuk satu mata mengintip keluar. Jalanan kompleks tampak sunyi seperti kuburan. Lampu jalan menciptakan bayangan panjang yang terasa tidak wajar. Dan di seberang jalan, mobil sedan hitam itu benar-benar ada di sana. Mesinnya mati. Lampunya padam. Namun dari dalam kabin, terlihat pantulan cahaya kecil. Seseorang menyalakan pemantik api. Cahaya api itu menyinari wajah pengemudi selama sepersekian detik. Sasha langsung membekap mulutnya sendiri. Ia mengenali wajah itu. Ra. Sorot mata. Itu Arga. Suaminya sendiri. Dan tatapan Arga. Bukan tatapan seorang suami yang rindu. Tatapan itu dingin. Mengintai. Seperti predator menunggu mangsanya.
Tatapan dingin Arga dari dalam mobil itu masih terpatri jelas di benak Sasha. Ia mundur perlahan dari jendela. Kakinya terasa lemah seketika, seperti kehilangan tulang. Sasha terduduk di lantai kamar, bersandar pada dinding tepat di bawah jendela. Napasnya memburu, dadanya naik turun tak terkendali. Ia menutup mulut dengan kedua tangan, menahan isak agar tidak lolos menjadi suara. Pikirannya berputar liar. Mungkin ini hanya salah paham. Mungkin Arga sedang bercanda. Namun naluri purbanya berteriak keras. Ini bukan kejutan. Ini ancaman. Selama ini hidup Sasha terasa sempurna. Arga adalah suami yang lembut, religius, pengusaha sukses yang tak pernah sekalipun membentaknya. Namun apa yang ia lihat barusan meruntuhkan semua citra itu dalam 1 detik. Dan Pak Rahman, orang tua itu tahu sesuatu. Dengan tangan gemetar, Sasha kembali menatap layar ponselnya. Ia mengetik pertanyaan singkat, menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun tidak ada jawaban. Yang masuk justru pesan instruksi lanjutan. Ambil tas. Masukkan paspor, buku tabungan, perhiasan. Keluar lewat pintu dapur. Jangan injak lantai kayu di ruang tamu. Jangan tanya alasannya. Bulu kuduk Sasha meremang. Lantai kayu di ruang tamu? Mengapa justru bagian itu? Tidak ada waktu untuk berpikir lebih jauh. Jika benar Arga sedang mengawasi rumah seperti predator, maka satu-satunya pilihan Sasha adalah lari. Ia bangkit berdiri dengan lutut masih gemetar. Dalam kegelapan kamar, ia bergerak cepat tapi senyap. Sasha hafal letak barang-barangnya. Ia membuka laci meja rias, mengambil kotak perhiasan kecil dan memasukkannya ke dalam tas tangan. Dompet, ponsel, paspor. Pikirannya sempat melayang pada kenangan-kenangan manis bersama Arga. Senyum itu, perhatian kecil itu. Namun bayangan wajah dingin Arga di balik cahaya pemantik api menghancurkan semua nostalgia itu. Sasha mengenakan jilbab instan yang tergantung di balik pintu kamar. Tidak ada waktu untuk merapikan diri. Ia harus menjadi hantu di rumahnya sendiri. Pintu kamar dibuka perlahan. Lorong rumah terasa lebih panjang dari biasanya. Gelap menyelimuti setiap sudut, mengubah perabot yang familiar menjadi siluet menyeramkan. Setiap derit kecil lantai membuat jantung Sasha hampir meloncat keluar. Instruksi Pak Rahman terngiang jelas. Jangan lewat ruang tamu. Sasha memutar lewat lorong samping menuju ruang makan dan dapur. Ia merapat ke dinding, menghindari bagian tengah ruangan. Suara dengungan kulkas terdengar seperti raungan mesin besar di telinganya. Saat mendekati dapur, hidung Sasha mencium sesuatu yang aneh. Awalnya ia mengira bau sampah. Namun baunya berbeda. Menyengat. Seperti campuran bensin, thinner, dan sesuatu yang lebih berat. Bau itu semakin kuat. Sasha menutup hidung dengan ujung jilbabnya. Matanya berair karena pedih. Ia menyadari sumber bau itu berasal dari ruang kerja Arga, ruangan yang selalu terkunci dan terletak tepat di samping dapur. Ruangan yang selama ini dilarang ia masuki. Insting Sasha berteriak. Jika ada api kecil saja di sini, rumah ini bisa meledak. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Kini ia mengerti. Peringatan Pak Rahman bukan isapan jempol. Rumah ini telah berubah menjadi bom waktu. Dengan sisa keberanian, Sasha mempercepat langkah menuju pintu belakang yang terhubung ke garasi samping. Tangannya gemetar saat meraba kunci pintu. Suara klik kunci terdengar sangat keras di telinganya. Sasha membeku sesaat. Menunggu. Tidak ada suara langkah mendekat. Ia mendorong pintu perlahan. Angin malam yang dingin menerpa wajahnya, membawa sedikit kelegaan dari bau bahan kimia di dalam rumah. Sasha menyelinap keluar dan menutup pintu kembali dengan sangat hati-hati. Di garasi samping, mobil city car miliknya terparkir menghadap ke jalan keluar. Sebuah kebiasaan kecil yang dulu diajarkan ayahnya. Sasha masuk ke dalam mobil. Tangannya gemetar hebat hingga kunci mobil terjatuh ke bawah jok. Panik hampir membuatnya menangis. Dalam gelap, ia meraba lantai mobil, membayangkan Arga tiba-tiba muncul di balik kaca dan memecahkannya. Jari-jarinya akhirnya menyentuh besi dingin kunci itu. Ia memasukkannya ke lubang kontak, lalu berhenti. Menyalakan mesin akan menimbulkan suara. Suara itu pasti terdengar oleh Arga di seberang jalan. Otak Sasha bekerja cepat. Ia menurunkan rem tangan.
Dengan tenaga yang tersisa, ia mendorong mobilnya keluar dari garasi. Jalanan sedikit menurun ke arah jalan utama kompleks. Mobil itu menggelinding pelan tanpa suara mesin. Hanya suara ban bergesekan lembut dengan aspal. Sasha melompat masuk kembali, membiarkan mobil meluncur sejauh mungkin dalam diam. Jantungnya berpacu seirama dengan putaran roda. Matanya terus mengawasi spion. Tak ada lampu yang mengejar. Baru setelah berbelok di tikungan pertama, Sasha berani memutar kunci kontak. Mesin menyala. Ia langsung menginjak gas dan melesat menembus kompleks yang masih terlelap. Air mata akhirnya jatuh di pipinya. Campuran lega dan sakit hati yang luar biasa. Ia melihat jam di dashboard. Pukul 2.45 pagi. Dunianya runtuh dalam waktu kurang dari 1 jam. Dan saat itulah, ponsel di kursi penumpang berdering. Nama Arga terpampang di layar. Dering ponsel itu terdengar seperti sirene kematian di telinga Sasha. Nama Arga menyala terang di layar. Tangannya gemetar hingga setir hampir terlepas dari genggaman. Mobilnya sedikit oleng sebelum ia berhasil menstabilkannya kembali. Sasha menelan ludah, tenggorokannya terasa kering dan panas. Jika ia tidak mengangkat telepon itu, Arga akan curiga. Jika ia mengangkatnya, ia harus berpura-pura tidak tahu apa-apa. Dengan sisa keberanian yang ia kumpulkan, Sasha menggeser tombol hijau dan menempelkan ponsel ke telinganya. Ia berusaha mengatur napas agar terdengar normal, seperti orang yang baru terbangun dari tidur. "Halo." Suaranya terdengar serak, tapi untungnya terdengar seperti orang mengantuk. "Sayang, kamu belum tidur?" Suara Arga terdengar di seberang sana. Lembut, tenang, nada yang sama seperti setiap hari. Dan justru itu yang membuat Sasha semakin ngeri. Bagaimana mungkin seseorang bisa bersuara begitu penuh kasih sayang? Sementara beberapa menit lalu ia mengintai rumahnya sendiri dalam kegelapan? Aku baru bangun mau ke kamar mandi. Mas, jawab Sasha, berbohong. Kenapa telepon jam segini? Oh, begitu, kata Arga. Ada jeda hening beberapa detik yang terasa sangat panjang. Tidak apa-apa. Aku cuma kangen. Perasaanku nggak enak. Aku cuma mau pastikan kamu baik-baik saja di rumah. Pertanyaan sederhana itu terasa seperti jebakan. Sasha melirik spion. Tidak ada mobil yang mengikutinya. Iya, tentu saja aku di rumah, Mas, jawabnya, memaksakan tawa kecil yang terdengar kaku. Memangnya aku mau kemana jam segini? Ya sudah, kata Arga lembut. Kalau kamu aman, tidur lagi ya, sayang. Jangan lupa kunci pintu. Kalimat terakhir itu diucapkan dengan penekanan aneh. Aku cinta kamu, Sasha. Dada Sasha terasa sesak. Aku juga, jawabnya lirih. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Sasha segera mematikan sambungan telepon sebelum pertahanannya runtuh sepenuhnya. Ia melempar ponsel ke kursi samping. Rasa mual menyerang hebat. Kata-kata cinta itu terdengar seperti pisau yang mengiris jantungnya perlahan. Sasha terus memacu mobilnya, meninggalkan rumah, kenangan, dan kehidupan lama yang ternyata hanyalah panggung sandiwara. Jalanan kota masih gelap, hanya ditemani lampu jalan dan suara mesin mobilnya sendiri. Ia tidak tahu kemana harus pergi. Yang ia tahu hanya satu, ia tidak bisa pulang. Langit malam perlahan berubah warna. Ungu dan oranye mulai muncul di ufuk timur. Setelah berjam-jam menyetir tanpa tujuan, Sasha menepikan mobilnya di area parkir sebuah masjid besar di pinggiran kota. Jemaah salat subuh mulai berdatangan. Sasha mematikan mesin mobil dan bersandar di jok, menatap kosong ke arah kubah masjid. Tubuhnya terasa remuk bukan karena kelelahan fisik, melainkan karena tekanan mental yang menghantamnya sejak dini hari. Air matanya sudah kering. Yang tersisa hanya kekosongan. Setelah menunaikan salat subuh untuk sedikit menenangkan batinnya, Sasha kembali ke mobil. Dengan ragu, ia menyalakan kembali ponsel yang sebelumnya ia matikan agar tidak bisa dilacak. Begitu sinyal muncul, puluhan notifikasi masuk. Pesan dari Arga. Telepon tak terjawab. Nada semakin panik. Sasha mengabaikan semuanya. Tangannya gemetar saat mencari kontak Pak Rahman. Ia menekan tombol panggil dan mendekatkan ponsel ke telinga. Nada sambung berbunyi. Tak lama kemudian, suara serak namun tenang terdengar. Bu Sasha. Begitu suara itu terdengar,
Pertahanan Sasha runtuh. Ia langsung memberondong Pak Rahman dengan pertanyaan. Siapa sebenarnya beliau? Dari mana beliau tahu semua ini? Kenapa beliau menolongnya? Pak Rahman mendengarkan tanpa menyela. Tenang. Dan setelah Sasha kehabisan napas dan terdiam, barulah pria tua itu berbicara. Ia meminta Sasha menarik napas dalam-dalam. Lalu ia mulai bercerita. Kecurigaannya bermula 2 hari lalu, saat Arga sendiri yang datang mengantarkan pakaian ke kios laundry. Biasanya Sasha yang datang. Namun kali itu Arga datang dengan alasan sekalian lewat. Saat memeriksa saku celana, Pak Rahman menemukan struk belanja dari toko kimia industri di luar kota. Daftar belanja itu tidak wajar untuk kebutuhan rumah tangga. Beberapa jerigen pelarut keras. Senyawa nitrat dalam jumlah besar. Sebagai orang awam, mungkin itu tidak berarti apa-apa. Namun Pak Rahman memiliki masa lalu yang membuatnya peka. Ia tahu kombinasi bahan-bahan itu bisa menciptakan sesuatu yang sangat mudah meledak. Kecurigaannya bertambah saat menyetrika ke meja kerja Arga. Ia mencium bau residu tipis namun khas. Bukan parfum. Bukan keringat. Bau belerang dan amonia. Lalu Pak Rahman menemukan secari kertas kecil di saku lain. Itu adalah denah instalasi pipa gas rumah Sasha. Dengan tanda silang merah tepat di area dapur dan ruang kerja. Arga sedang merencanakan sebuah kecelakaan. Kebakaran yang terlihat alami. Dan malam ini adalah waktunya. Dia ingin ibu ada di dalam rumah itu, ujar Pak Rahman lirih. Sasha merasa mual. Dunia berputar. Motifnya? Asuransi jiwa. Polis atas nama Sasha baru saja diperbarui dengan nilai fantastis. Arga adalah ahli waris tunggalnya. Pak Rahman menyuruh Sasha tetap tenang. Polisi sudah dihubungi. Bukti awal sudah diserahkan. Ia menyuruh Sasha kembali ke sekitar rumah pukul 7 pagi, hanya untuk melihat dari kejauhan. Telepon ditutup. Rasa takut Sasha kini berubah menjadi kemarahan. Matahari mulai naik. Dan Sasha tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Pukul 7 pagi. Sasha memarkir mobilnya 3 blok dari rumah. Ia memilih deretan ruko yang belum buka, menyembunyikan kendaraannya di balik bayangan bangunan kosong. Sesuai pesan Pak Rahman, ia menjaga jarak aman. Dengan masker dan kacamata hitam menutupi wajahnya, Sasha berjalan kaki menuju kompleks perumahan. Jantungnya berdetak kencang seiring setiap langkah. Dari kejauhan, ia sudah melihat kerumunan warga di ujung jalan. Suara sirene meraung-raung memecah ketenangan pagi. Mobil polisi berderet. Sebuah mobil pemadam kebakaran terparkir di pinggir jalan. Naluri Sasha berteriak. Ia mempercepat langkah, membaur di antara warga yang penasaran. Dan saat rumah itu akhirnya terlihat jelas, napas Sasha tercekat. Rumah impiannya tidak meledak seperti yang ia bayangkan, namun kondisinya tetap mengerikan. Garis polisi kuning hitam membentang mengelilingi halaman. Pintu depan rumah jebol, seolah didobrak paksa. Beberapa jendela pecah. Puluhan polisi berseragam dan berpakaian preman hilir mudik membawa peralatan. Tim gegana tampak baru saja menyelesaikan tugasnya. Rupanya polisi bertindak tepat waktu. Sasha berdiri terpaku, matanya menelusuri setiap sudut rumah yang dulu ia rawat dengan penuh cinta. Halaman rumput yang biasa ia sirami kini rusak terinjak sepatu bot petugas. Ia mendengar bisik-bisik warga. Katanya ada bahan peledak. Suaminya ditangkap subuh tadi. Tiba-tiba, kerumunan mundur saat beberapa petugas keluar membawa jerigen besar berisi cairan kimia, disegel rapat. Kabel-kabel dan pemicu elektronik ikut diangkut keluar. Namun pemandangan paling mengerikan belum datang. Beberapa petugas forensik keluar membawa kantong jenazah oranye. Bukan satu. Lebih dari satu. Isinya bukan tubuh utuh, melainkan potongan benda keras dan kaku. Bisik-bisik warga berubah menjadi desahan ngeri ketika salah satu kantong sedikit terbuka, memperlihatkan sesuatu yang putih kekuningan. Tulang manusia. Lutut Sasha hampir menyerah. Ia baru menyadari, rumah itu bukan hanya hampir menjadi makamnya. Rumah itu sudah pernah menjadi kuburan. Polisi rupanya membongkar dinding ruang kerja Arga. Di balik lapisan wallpaper mewah, tersembunyi rahasia tergelap. Kerangka manusia. Sasha menutup mulutnya, menahan mual. Selama ini ia hidup, makan,
dan tidur di rumah yang menyimpan jasad manusia di balik temboknya. Ia telah berbagi atap dengan seorang pembunuh. Beberapa menit kemudian, suasana kembali gaduh. Pintu rumah terbuka lebar. Dua polisi bertubuh besar keluar menyeret seseorang. Itu Arga. Penampilannya kacau. Kemejanya robek. Wajahnya lebam. Tangannya terborgol kuat di belakang punggung. Ia meronta, berteriak bahwa ini semua salah paham. Bahwa ia dijebak. Tak ada yang mendengarkan. Wajah tampan yang dulu selalu dibanggakan kini dipenuhi keringat dan debu. Arga terlihat seperti binatang buas yang akhirnya terperangkap. Saat polisi menggiringnya menuju mobil patroli, langkah Arga terhenti. Matanya menyapu kerumunan. Dan tatapan mereka bertemu. Meski Sasha memakai masker dan kacamata, Arga mengenali postur tubuh itu. Mata Arga membelalak. Campuran kaget dan benci. Ia sadar Sasha masih hidup. Arga membuka mulut, hendak berteriak memanggil namanya. Namun seorang polisi mendorongnya masuk ke mobil patroli dengan kasar. Pintu dibanting. Sirene meraung. Sasha berdiri gemetar. Orang yang dulu ia cintai kini pergi sebagai penjahat. Di tengah kekacauan itu, Sasha melihat sosok yang berdiri tenang di sudut jalan. Pak Rahman. Pria tua itu bersedekap, wajahnya datar. Saat mata mereka bertemu, Pak Rahman mengangguk pelan. Isyarat sederhana. Sasha selamat. Ponsel Sasha bergetar. Pesan dari Pak Rahman masuk. Ini baru permulaan, Bu. Polisi menemukan brankas. Isinya lebih dari sekadar uang. Ibu akan dipanggil sebagai saksi. Jangan takut. Kebenaran di pihak ibu. Sasha menghapus air matanya. Ia menegakkan punggung. Dan melangkah pergi. Sasha duduk termenung di sebuah kursi besi dingin di ruang tunggu kantor polisi. Suasana di dalam gedung itu bising dan menyesakan. Suara dering telepon, ketikan keyboard, dan langkah kaki petugas bersahut-sahutan. Namun bagi Sasha, semua terdengar seperti dengungan jauh yang teredam. Pikirannya masih tertinggal di halaman rumahnya. Rumah yang kini berubah menjadi tempat kejadian perkara paling mengerikan dalam hidupnya. Ia masih mengenakan pakaian yang sama sejak melarikan diri dini hari tadi. Bajunya terasa lengket oleh keringat dingin dan debu jalanan. Seorang polwan muda menghampirinya, menyerahkan segelas air mineral hangat. Namun Sasha tidak menyentuhnya. Wajah Arga yang diseret polisi terus terbayang di benaknya, menghancurkan satu persatu kenangan 5 tahun pernikahan yang dulu ia anggap bahagia. Setelah hampir 2 jam menunggu tanpa kepastian, seorang penyidik senior memanggil namanya. Bu Sasha. Ia menoleh. Pria paruh baya itu memperkenalkan diri sebagai Kompol Surya. Tatapannya tajam. Namun ada simpati tulus di sana. Seolah ia sudah terlalu sering melihat istri yang hancur oleh kejahatan suaminya sendiri. Sasha mengikuti Kompol Surya ke sebuah ruang interogasi kecil berdinding putih kusam. Hanya ada sebuah meja kayu tua dan 2 kursi yang saling berhadapan. Lampu neon di atas berdengung pelan. Sasha duduk. Tangannya gemetar, ia menyembunyikannya di balik lipatan jilbab. Kompol Surya membuka sebuah map merah tebal berisi laporan awal dan hasil penggeledahan rumahnya. Dengan suara parau yang kadang terputus oleh isak tertahan, Sasha menceritakan semuanya. Pesan Pak Rahman jam 2 pagi. Foto mobil Arga di seberang rumah. Instruksi untuk tidak menyalakan lampu. Pelarian lewat pintu dapur. Ia menyerahkan ponselnya sebagai barang bukti. Kompol Surya mendengarkan tanpa menyela. Sesekali ia mencatat poin penting. Setelah Sasha selesai, ruangan itu hening beberapa detik. Lalu Kompol Surya menarik napas panjang. Ibu berhak tahu siapa sebenarnya suami ibu, katanya pelan. Fakta pertama yang ia ungkapkan membuat dada Sasha terasa sesak. Selama ini Sasha percaya Arga adalah pengusaha properti sukses. Namun perusahaan itu fiktif. Arga adalah otak di balik sindikat investasi bodong yang telah menipu ratusan orang dengan kerugian miliaran rupiah. Gaya hidup nyaman yang selama ini Sasha nikmati berasal dari uang hasil penipuan yang dicuci agar tampak legal. Sasha menutup mulutnya, menahan napas. Namun kejutan belum berakhir. Kompol Surya mengeluarkan sebuah foto. Foto dinding ruang kerja Arga yang telah dibongkar. Di balik tembok itu terlihat kerangka manusia yang masih mengenakan sisa-sisa pakaian formal.
Kerangka itu adalah mantan rekan bisnis Arga yang dilaporkan hilang 2 tahun lalu. Pria itu dibunuh karena berniat melaporkan kejahatan Arga ke polisi. Firman, tidak. Arga membunuhnya saat rumah sedang direnovasi. Lalu menyembunyikan jasadnya di balik tembok, menjadikannya bagian permanen dari fondasi rumah tangga mereka. Sasha merasa mual hebat. Ia hidup berdampingan dengan mayat tanpa pernah tahu. Kompol Surya melanjutkan. Sindikat Arga mulai tercium otoritas keuangan. Investor mulai memburu. Arga butuh jalan keluar cepat dan dana segar untuk kabur. Itulah sebabnya nilai polis asuransi jiwa Sasha dinaikkan diam-diam sebulan lalu. Rencananya sangat rapi dan sadis. Meledakkan rumah. Membunuh Sasha. Mengklaim asuransi. Lalu menghilang ke luar negeri. Jika bukan karena kejelian Pak Rahman, Sasha sudah mati malam itu. Kompol Surya lalu menyodorkan sebuah kantong plastik berisi barang bukti dari saku Arga saat ditangkap. 2 tiket pesawat kelas bisnis. Penerbangan satu arah. Berangkat siang itu juga. 1 tiket atas nama Arga. Dan tiket kedua. Bukan atas nama Sasha. Nama seorang wanita asing tercetak di sana. Darah Sasha berdesir. Arga tidak berniat kabur sendirian. Ia ingin memulai hidup baru bersama wanita lain, di atas kematian istrinya sendiri. Air mata Sasha menetes di atas meja kayu tua. Namun di balik rasa hancur itu, sesuatu mulai tumbuh. Kemarahan. Apakah wanita itu sudah ditangkap? Tanya Sasha pelan namun tegas. Kompol Surya menggeleng. Nama itu diduga palsu. Wanita itu masih bebas. Interogasi berakhir. Sasha menandatangani berita acara pemeriksaan. Saat keluar dari ruangan, ia bukan lagi wanita naif. Ia adalah saksi kunci. Dan ia bersumpah akan mencari tahu siapa wanita misterius itu. Langkah Sasha terasa berat saat ia keluar dari kantor polisi. Matahari sudah meninggi, memancarkan panas yang menyengat kulit. Namun anehnya, Sasha justru merasa dingin hingga ke tulang. Dadanya kosong, pikirannya penuh serpihan kebenaran pahit yang baru saja ia terima. Ia tidak tahu harus pulang kemana. Rumahnya masih disegel garis polisi. Ia tidak memiliki keluarga dekat di kota ini. Tanpa sadar, setir mobilnya berbelok menuju satu tempat yang terasa aman di benaknya. Kios laundry Pak Rahman. Deretan ruko tua itu tampak biasa saja. Cat dindingnya mulai mengelupas, papan nama kios terlihat sederhana. Namun begitu Sasha melangkah masuk, aroma deterjen dan pelembut pakaian yang khas langsung menyambutnya. Aroma yang menenangkan. Pak Rahman sedang berdiri di balik meja lipat besar, melipat sprei putih dengan rapi. Pria tua itu tampak sama seperti biasanya. Tenang. Tidak terkejut melihat kedatangan Sasha. Seolah ia memang sudah menunggu. Tanpa banyak bicara, Pak Rahman mengambilkan kursi plastik dan menyodorkan segelas teh hangat tawar. Sasha menerimanya dengan tangan gemetar. Terima kasih, Pak, ucapnya lirih. Bukan hanya untuk teh itu, tapi untuk nyawanya. Setelah Sasha sedikit tenang, Pak Rahman berjalan ke belakang kios. Ia kembali membawa sebuah kemeja putih yang dibungkus plastik transparan. Kemeja kerja Arga. Pak Rahman meletakkannya di atas meja di depan Sasha. Ini yang membuka semuanya, ucapnya pelan. Ia menunjuk bagian kerah dalam kemeja. Di sana terdapat noda kemerahan yang sangat tipis. Nyaris tak terlihat jika tidak diperhatikan di bawah cahaya terang. Noda lipstik, kata Pak Rahman. Bukan sembarang lipstik. Sasha mengernyit. Ia tidak pernah memakai lipstik warna merah bata. Ia selalu memilih warna natural, sesuai selera Arga. Fakta itu membuat dada Sasha semakin sesak. Namun Pak Rahman belum selesai. Ia membuka sedikit plastik pembungkus dan meminta Sasha mendekat. Dengan ragu, Sasha menuruti. Ia mencium bagian kerah kemeja itu. Di balik bau deterjen, ada aroma lain. Manis, kaju, berah. Aroma kayu cendana bercampur bunga melati. Bukan parfum Sasha. Parfum mahal, ujar Pak Rahman serius. Langka. Tidak dijual bebas. Daya tempelnya kuat. Ia memperingatkan Sasha agar waspada. Wanita pemilik parfum ini bukan orang sembarangan. Arga tidak mungkin bergerak sendiri selama ini. Ia pasti punya mitra.
Sasha mengingat aroma itu dalam-dalam. Cendana dan melati. Menusuk. Dominan. Setelah berbincang cukup lama, Sasha pamit. Ia berniat mencari hotel murah untuk menginap sementara. Saat ia melangkah keluar dari kios laundry, cahaya matahari sore menyilaukan matanya. Ia baru berjalan beberapa langkah menuju mobil ketika sebuah mobil patroli polisi berhenti tepat di depannya. Kaca jendela turun. Seorang polwan turun dari mobil dengan senyum ramah. Bu Sasha. Sasha mengangguk. Polwan itu memperkenalkan diri sebagai Polwan Maya. Wajahnya cantik, sikapnya hangat, dan tutur katanya lembut. Ia berkata sempat melihat Sasha di kantor polisi tadi dan kebetulan lewat. Ia menawarkan bantuan, tempat aman, atau sekadar teman bicara. Sasha yang sedang rapuh merasa sedikit terhibur. Maya merangkul pundaknya dengan akrab, berbisik bahwa Sasha harus kuat dan ia akan membantu memantau kasus Arga secara pribadi. Saat itulah, dunia Sasha seakan berhenti. Hidungnya mencium sesuatu dari bahu seragam Polwan Maya. Aroma itu. Cendana. Melati. Persis. Identik. Sasha menahan napas. Matanya melirik ke bibir Maya. Lipstik merah bata. Sama persis. Darah Sasha berdesir hebat. Wanita yang memeluknya, yang menawarkan perlindungan, adalah wanita yang sama yang meninggalkan jejak di kemeja suaminya. Mitra kejahatan Arga. Ular berbisa, berseragam penegak hukum. Namun Sasha tidak boleh panik. Ia membalas pelukan itu dengan kaku, tersenyum palsu. Di dalam kepalanya, alarm bahaya meraung keras. Maya mengajaknya ke sebuah kafe tenang untuk membicarakan perkembangan kasus secara pribadi. Sasha tahu itu jebakan, namun juga kesempatan. Dengan anggukan lemah, ia menyetujui. Mobil mereka bergerak menuju kafe. Dan tanpa Polwan Maya sadari, permainan baru saja dimulai. Kafe itu terletak di sudut jalan utama yang tidak terlalu ramai. Lampunya temaram, musik pelan mengalun samar, menciptakan suasana yang terasa tenang, namun justru membuat bulu kuduk Sasha meremang. Tempat yang sempurna untuk pembicaraan rahasia atau rencana jahat. Polwan Maya memilih meja di sudut ruangan, agak tersembunyi dari pengunjung lain. Ia duduk berhadapan dengan Sasha, meletakkan tas dinasnya di samping kursi. Senyumnya masih hangat. Terlalu hangat. Pelayan datang, mencatat pesanan. Maya memesan 2 cangkir teh hangat dan beberapa camilan ringan. Nada bicaranya santai, seolah mereka hanya 2 wanita yang sedang berbincang untuk saling menguatkan. Begitu pelayan pergi, ekspresi Maya berubah sedikit lebih serius. Ia mencondongkan tubuh ke depan. Bu Sasha, katanya pelan, Arga pernah nggak menitipkan dokumen, kunci, atau buku catatan khusus ke ibu? Sasha menggeleng lemah. Maya menjelaskan bahwa polisi sedang mencari buku besar aliran dana investasi bodong. Jika buku itu ditemukan, hukuman Arga bisa diperberat. Nada Maya terdengar seperti ingin membantu. Namun mata itu terlalu fokus. Sasha berpura-pura bingung. Ia mengatakan bahwa selama ini ia tidak pernah diizinkan masuk ruang kerja suaminya. Ia hanya ibu rumah tangga biasa. Sasha melihat kilatan ketidaksabaran di mata Maya. Meski hanya sepersekian detik, Maya terus mendesak dengan halus. Menyebut kemungkinan tempat penyimpanan rahasia. Menggiring ingatan Sasha. Namun Sasha terus bermain tarik ulur. Pura-pura mengingat sesuatu, lalu menggeleng lagi. Pelayan kembali. 2 cangkir teh melati mengepul diletakkan di atas meja. Maya tersenyum dan mendorong 1 cangkir ke arah Sasha. Minum dulu, Bu. Ibu kelihatan lelah. Sasha mengulurkan tangan. Dan saat itulah, ponselnya bergetar di pangkuan. Pesan dari Pak Rahman. Jangan diminum. Dia memasukkan sesuatu saat pelayan menaruh nampan. Alihkan perhatiannya. Darah Sasha seperti membeku. Ia menatap cairan teh itu. Warna bening kecoklatan. Terlihat tidak berbahaya. Namun bisa saja mengandung obat penenang atau racun dosis rendah. Otaknya berpacu. Ia harus menukar cangkir itu. Atau membuangnya. Tanpa membuat Maya curiga. Tiba-tiba sebuah ide nekat muncul. Sasha mendongak dengan wajah panik. Itu mobil pengacara Arga, kan?
Katanya tiba-tiba sambil menunjuk ke arah jendela kafe. Maya tersentak. Refleks, ia menoleh ke arah yang ditunjuk Sasha. Dalam hitungan detik yang sangat singkat itu, tangan Sasha bergerak cepat. Ia menukar posisi kedua cangkir teh di atas meja. Gerakannya halus namun cekatan. Didukung adrenalin bertahan hidup. Maya berbalik kembali, terlihat bingung karena tidak melihat siapapun di luar. Mungkin saya salah lihat, Sasha berkata gugup, berpura-pura stres. Maya menghela napas, mencoba menenangkan Sasha. Ia lalu meraih cangkir di depannya, cangkir yang seharusnya untuk Sasha, dan menyesapnya perlahan. Sasha menahan napas. Untuk menjaga sandiwara, ia juga mengangkat cangkirnya yang aman dan meminumnya sedikit. Beberapa menit berlalu. Sasha mulai menebar umpan. Dengan suara berbisik, seolah takut didengar orang lain, ia berkata bahwa ia baru ingat satu hal. Seminggu lalu, Arga pernah membawa boneka beruang besar. Katanya hadiah untuk anak rekan bisnis. Tapi boneka itu terasa sangat berat dan keras di bagian perutnya. Mata Maya langsung berbinar. Boneka itu di mana sekarang? Tanyanya cepat. Sasha menjawab ragu. Katanya boneka itu terkena tumpahan kopi, lalu dibawa Arga ke laundry Pak Rahman. Belum diambil sampai sekarang. Sasha mengatakan ia curiga kunci brankas atau buku catatan ada di dalam perut boneka itu. Maya berusaha menyembunyikan kegembiraannya. Ia mengangguk-angguk, berjanji akan mengamankan boneka itu sebagai barang bukti. Namun, 10 menit kemudian, efek obat mulai bekerja. Pandangan Maya terlihat sayu. Bicaranya sedikit melantur. Ia memijat pelipisnya, mengeluh pusing dan kelelahan. Maya tidak menyadari bahwa ia baru saja meminum obat penenang dosis tinggi yang ia siapkan untuk melumpuhkan Sasha. Melihat kondisi itu, Sasha pamit dengan alasan ingin istirahat. Maya tidak mampu mencegahnya. Sasha melangkah keluar dari kafe. Tangannya gemetar. Namun di dadanya, untuk pertama kalinya, ia merasa unggul. Umpan telah dimakan. Dan malam ini, jebakan yang sebenarnya akan ditutup. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Langit gelap tanpa bintang, angin dingin berembus pelan di antara deretan ruko tua. Kios laundry Pak Rahman sudah tutup sejak pukul 9 malam. Pintu lipat besinya diturunkan, lampu depan dimatikan, membuat tempat itu terlihat kosong dan mati. Namun di balik kegelapan itu, kios tersebut tidaklah kosong. Sasha dan Pak Rahman bersembunyi di balik meja kasir, di antara tumpukan keranjang pakaian. Lampu utama dimatikan. Hanya satu lampu kecil di ruang setrika yang dibiarkan menyala redup sebagai umpan. Jam dinding berdetak keras. Setiap detik terasa seperti menit. Pak Rahman duduk tenang, wajahnya datar, napasnya teratur. Berbeda dengan Sasha yang dadanya naik turun cepat. Telapak tangannya basah oleh keringat dingin. Dia pasti datang, bisik Pak Rahman pelan. Orang seperti itu tidak bisa menahan diri. Sasha mengangguk. Keserakahan dan ketakutan adalah kombinasi paling berbahaya. Pukul 23 tepat. Suara mesin mobil terdengar berhenti tidak jauh dari kios. Lampunya dimatikan sebelum sampai tepat di depan ruko. Beberapa detik kemudian, bayangan seseorang muncul di balik pintu besi. Bunyi klik pelan terdengar. Seseorang mencoba membuka gembok dengan alat khusus. Pak Rahman memang sengaja memasang gembok lama yang mudah dibobol. Pintu besi terangkat perlahan, menimbulkan suara decitan panjang yang menyayat keheningan malam. Sosok berpakaian serba hitam menyelinap masuk. Topi. Mas. Senter kecil di tangan. Cahaya senter menyapu ruangan, menyorot deretan pakaian bersih yang tergantung rapi dalam plastik. Itu Polwan Maya. Gerakannya tergesa, napasnya berat. Efek obat penenang masih tersisa, membuat langkahnya sedikit sempoyongan. Namun tekad jahatnya menahan tubuhnya tetap berdiri. Ia mulai mengobrak-abrik rak. Melempar pakaian pelanggan ke lantai. Mencari boneka beruang yang diceritakan Sasha. Wajahnya tegang. Frustrasi. Di mana? Di mana? Gumamnya kasar. Saat ia menendang keranjang pakaian hingga isinya berhamburan. Prah. Lampu sorot utama tiba-tiba menyala terang. Maya menjerit kaget, menutup matanya. Dari balik tirai ruang setrika, Pak Rahman melangkah keluar. Di tangannya, bukan senjata api.
melainkan setrika uap panas yang masih menyemburkan asap putih. Efeknya intimidatif. Maya refleks mencabut pistol dinasnya dan menodongkannya ke arah Pak Rahman. Tangannya gemetar, namun matanya memancarkan niat membunuh. "Serahkan boneka itu," teriaknya. "Atau saya tembak kepala Bapak sekarang." Ia mencemooh Pak Rahman sebagai tukang cuci rendahan yang tidak tahu dengan siapa ia berurusan. Dalam kepanikan, Maya mulai meracau. Ia mengakui bahwa dialah otak di balik rencana kebakaran rumah Sasha bersama Arga. Ia mengaku menyuruh Arga membunuh rekan bisnisnya dulu. Ia mengatakan Sasha seharusnya sudah mati malam itu. Semua kata-kata itu terucap jelas. Pak Rahman mendengarkan tanpa berkedip. Dengan suara wibawa yang sama sekali berbeda dari tukang laundry sehari-hari, ia berkata pelan namun tegas. "Tidak ada boneka beruang di sini. Itu karangan Sasha. Yang ada di sini hanya kebenaran." Pak Rahman menunjuk ke sudut langit-langit. Sebuah kamera CCTV kecil berkedip merah. Maya tertawa meremehkan. "Saya bisa hapus rekaman itu setelah membunuh kalian dan membakar tempat ini." Namun senyum itu lenyap seketika. Dari pengeras suara di langit-langit kios, terdengar suara berat dan tegas. "Cukup, Maya." Itu suara Kombes Aditya. Atasan langsungnya. Suara itu menggema, menjelaskan bahwa Maya telah dikepung. Seluruh pengakuannya barusan disiarkan langsung ke ruang rapat kepolisian. Operasi tangkap tangan. Maya memucat. Sorot lampu merah biru tiba-tiba menyala dari luar kios. Suara langkah kaki dan perintah tegas terdengar mendekat. Sasha keluar dari persembunyian. Ia berdiri di samping Pak Rahman, menatap Maya dengan tatapan dingin. Tatapan seorang wanita yang telah bangkit dari kematiannya sendiri. "Noda lipstik di baju bisa dicuci," kata Sasha lantang. "Tapi noda kejahatan di tanganmu tidak akan pernah hilang." Pistol Maya terlepas dari tangannya. Ia jatuh berlutut, menangis histeris, bukan karena menyesal, tapi karena kalah. Petugas bersenjata lengkap masuk, memborgol Maya dan menyeretnya keluar melewati tumpukan pakaian kotor yang ia acak-acak sendiri. Ironi yang sempurna. Penegak hukum yang kotor dibersihkan di tempat cuci pakaian. Berita penangkapan poluan Maya dan terbongkarnya sindikat investasi bodong yang dipimpin Arga mengguncang kota. Selama berminggu-minggu, wajah Arga dan Maya menghiasi layar televisi dan portal berita. Skandal ini menjadi tamparan keras bagi kepolisian dan masyarakat luas. Tak ada yang menyangka, penegak hukum yang seharusnya melindungi justru menjadi bagian dari kejahatan keji. Dalam pemeriksaan internal yang berlangsung maraton, Maya tidak mau jatuh sendirian. Ia membeberkan semua kejahatan Arga tanpa sisa. Rekening luar negeri, rekaman percakapan, rencana pembunuhan, hingga lokasi aset ilegal, semuanya diserahkan. Pengakuan itu menjadi paku terakhir yang menyegel nasib Arga. Tak ada lagi celah hukum. Tak ada lagi sandiwara. Namun hukuman penjara bukanlah satu-satunya karma yang menunggu Arga. Beberapa hari setelah ditahan, Arga mulai mengeluhkan batuk kering yang tak kunjung reda. Awalnya dianggap flu biasa akibat udara lembab penjara. Namun kondisinya terus memburuk. Setiap malam ia tersiksa oleh sesak napas. Dadanya terasa dihimpit beton. Setiap tarikan napas seperti menghirup serbuk kaca. Tubuhnya menyusut drastis dalam hitungan minggu. Pemeriksaan medis menemukan fakta ironis. Paru-paru Arga rusak permanen akibat paparan bahan kimia beracun. Zat yang ia racik sendiri di ruang kerja tertutup rumahnya. Zat yang ia siapkan untuk membakar Sasha, perlahan membakar paru-parunya dari dalam. Masker kain yang ia anggap cukup, ternyata sama sekali tidak melindunginya. Bahan kimia itu kini menjadi algojo yang setia. Sasha menerima kabar itu dari penyidik. Meski hatinya telah membeku, ada satu dorongan yang tak bisa ia abaikan. Ia ingin melihat Arga satu kali lagi. Bukan untuk memaafkan. Bukan untuk menangisi. Ia ingin menutup bab hidup lamanya. Pada suatu siang yang mendung, Sasha melangkah ke ruang kunjungan penjara, ditemani Pak Rahman yang menunggu di kejauhan. Sasha mengenakan pakaian terbaiknya. Wajahnya segar, tenang, sangat kontras dengan kondisi pria yang akan ia temui. Saat pintu besi terbuka, Sasha nyaris tak mengenali sosok yang berjalan tertatih-tatih itu. Arga terlihat 20 tahun lebih tua. Rambut berantakan. Wajah cekung.
Batuknya terdengar menyakitkan bahkan dari balik kaca pembatas. Ia duduk dengan susah payah dan mengangkat gagang telepon. Kalimat pertamanya bukan permintaan maaf. Ia menyalahkan keadaan. Menyalahkan Maya. Mengaku terdesak utang. Bahkan meminta Sasha mencarikan pengacara dan obat impor untuk paru-parunya. Sasha mendengarkan tanpa emosi. Tak ada amarah. Tak ada cinta. Hanya jijik dan kasihan. Saat Arga selesai bicara, Sasha mendekatkan gagang telepon ke bibirnya. Aku tidak datang untuk menolongmu, ucapnya tenang. Aku datang untuk mengembalikan sesuatu. Sasha mengeluarkan cincin pernikahannya. Cincin emas putih itu berkilau dingin di bawah lampu neon penjara. Ia meletakkannya di atas meja besi dan mendorongnya menjauh. Cinta kita sudah hangus, katanya. Sejak malam kamu menyalakan pemantik api di seberang rumah. Sasha menambahkan bahwa rasa sakit di paru-paru Arga adalah pengingat abadi dari kebusukan niatnya sendiri. Bagiku, lanjutnya lirih namun tegas. Kamu sudah mati sejak malam itu. Tanpa menunggu jawaban, Sasha meletakkan gagang telepon dan pergi. Ia tidak menoleh, meski teriakan serak Arga masih terdengar di belakangnya. Saat pintu penjara tertutup, Sasha menghirup udara bebas dalam-dalam. Ia bebas. 1 tahun berlalu. Di sebuah kawasan ruko baru yang ramai, berdiri sebuah butik busana muslim modern bertuliskan Sasha Atelier. Suasananya hangat, wangi alami kain bersih memenuhi udara. Sasha kini berdiri tegak sebagai pengusaha mandiri. Ia membangun hidupnya kembali dari nol, dengan kejujuran dan kerja keras. Di sudut butik, seorang pria tua berkacamata sedang memeriksa kualitas jahitan dengan teliti. Pak Rahman. Kini ia menjadi manajer operasional butik itu. Kejujuran dan ketelitiannya menjadi fondasi kesuksesan Sasha. Hubungan mereka lebih dari sekadar rekan kerja. Mereka seperti ayah dan anak. Suatu sore, di teras belakang butik, Sasha akhirnya bertanya, "Bagaimana Bapak bisa yakin malam itu?" Pak Rahman tersenyum bijak. "Pakaian adalah kulit kedua manusia," katanya. "Orang bisa berbohong, tapi pakaian tidak pernah." Ia menjelaskan bahwa serat kain menyimpan cerita tentang kegelisahan, kebiasaan, dan rahasia. Sasha tersenyum pahit, menyadari betapa benarnya itu. Saat matahari terbenam, Pak Rahman mengeluarkan sebuah flash disk kecil dari sakunya. Ia menemukannya di jahitan jas seorang pelanggan baru, seorang pejabat terkenal. Sasha menatap flash disk itu, lalu tertawa kecil. Sepertinya, misteri belum akan berhenti mendatangi mereka. Kamera seolah menjauh, memperlihatkan Sasha dan Pak Rahman duduk berdampingan di bawah langit senja. Di tempat lain, Arga terbatuk sendirian di sel dingin. Dan Maya menatap tembok kosong dengan penyesalan seumur hidup. Keadilan telah bekerja. Dan kadang, pahlawan tidak memakai jubah. Mereka memakai apron laundry, memegang setrika uap, dan tahu persis kapan harus memisahkan yang putih dari yang berwarna, serta yang baik dari yang jahat.